Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Perjalanan Acil. Di video kali ini saya sedang berada di salah satu destinasi paling ikonik di Indonesia. Di mana lagi kalau bukan di Labuan Bajo. Di sini kita akan menjelajahi keindahan alam yang luar biasa, mulai dari pulau-pulau yang eksotis, pantai-pantai yang masih alami dan indah, hingga bertemu dengan salah satu hewan yang paling ikonik di sini, yaitu komodo. Saya sudah nggak sabar untuk berbagi petualangan seru di Labuan Bajo dengan kalian semua. Jadi, pastikan kalian stay tune karena banyak sekali kejutan yang akan kita temui di sepanjang perjalanan ini. Gimana? Sudah siap untuk berpetualangan? Yuk kita mulai. Labuan Bajo sendiri merupakan nama dari sebuah desa kecil di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat yang mana dipisahkan oleh Selat Sapi. Bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, nama Labuan Bajo sudah tidak asing lagi bagi mereka. Bahkan beberapa dari kalian yang sedang menonton video ini mungkin juga punya keinginan untuk bisa mengunjungi dan menikmati keindahan alam di Labuan Bajo. Pesona alam di Labuan Bajo seolah menjadi daya tarik bagi para wisatawan yang berkunjung ke sana. Mulai dari keindahan pantainya, terumbu karang dan biota lautnya, deretan pulau yang eksotis, dan tak ketinggalan binatang endemik yang menjadi daya tarik utama wisatawan dunia, yaitu komodo, kadal raksasa yang dipercaya sudah hidup dari zaman purba. Seperti yang sudah kita tahu, Taman Nasional Komodo terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991. Terdiri dari Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan beberapa pulau lain yang di sekitarnya. Itulah alasan kenapa banyak sekali wisatawan mancanegara yang tertarik untuk berkunjung ke Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo. Jika kalian berkunjung ke Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo, kalian tidak perlu bingung untuk menentukan destinasi wisata yang akan kalian kunjungi. Ada banyak destinasi wisata yang dapat kalian pilih dan kalian sesuaikan dengan apa yang kalian suka. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke videonya. Di tengah pesona alam Labuan Bajo yang sudah terkenal dengan keindahannya, terdapat sebuah pulau kecil nan menawan yang seringkali terlewat oleh banyak wisatawan, yaitu Pulau Kelor. Pulau ini mungkin tidak sebesar Pulau Komodo atau Pulau Padar, tapi keindahannya yang alami dan suasana yang tenang memberikan pengalaman berbeda yang memikat siapa saja yang mengunjungi. Untuk sampai di Pulau Kelor memerlukan sekitar 30 menit perjalanan menggunakan kapal dari Labuan Bajo. Meskipun ukurannya kecil, pulau ini menyimpan pesona alam yang luar biasa. Begitu tiba, pengunjung akan disambut dengan hamparan pasir putih yang lembut, perairan laut biru yang jernih, yang memukau, dan bukit hijau yang menantang untuk didaki. Salah satu daya tarik utama di Pulau Kelor adalah keindahan alam bawah lautnya. Snorkeling di sekitar pulau ini memberikan kesempatan untuk melihat terumbu karang yang masih asri dan beragam jenis ikan tropis. Air yang jernih membuat pengalaman snorkeling semakin memuaskan dengan visibilitas yang sangat baik tentunya. Namun, bukan hanya keindahan bawah laut yang memikat. Di daratan, Pulau Kelor terdapat sebuah bukit kecil yang menawarkan panorama luar biasa. Dengan sedikit usaha untuk mendaki, pengunjung akan disuguhi pemandangan 360 derajat yang menghadap ke laut lepas, serta pulau-pulau kecil yang tersebar di sekitar Labuan Bajo. Dari puncak bukit, matahari yang tenggelam di balik horizon akan menciptakan suasana yang begitu romantis dan magis. Momen yang tak terlupakan bagi siapapun yang berkesempatan mengunjunginya. Setelah menikmati keindahan alam di Pulau Kelor, petualangan kita berlanjut ke salah satu destinasi paling ikonik di Labuan Bajo, yaitu Pulau Rinca. Pulau ini terkenal sebagai rumah bagi komodo, hewan purba yang hanya dapat ditemukan di Indonesia, khususnya di Taman Nasional Komodo. Pulau Rinca tidak hanya menawarkan pemandangan yang menakjubkan, tetapi juga kesempatan langka untuk menyaksikan langsung kehidupan komodo di habitat aslinya. Setelah berpetualang melihat komodo dan kehidupan liar lainnya,
kalian bisa melanjutkan eksplorasi dengan berjalan ke titik tertinggi Pulau Rinca yang menawarkan pemandangan spektakuler. Dari puncak bukit, kalian bisa melihat panorama pulau-pulau kecil yang tersebar di sekeliling Taman Nasional Komodo, serta perairan biru yang memukau. Setelah petualangan di Pulau Rinca, kalian bisa kembali ke Labuan Bajo, membawa pulang kenangan yang tak terlupakan tentang pertemuan dengan hewan purba dan keindahan alam yang memukau. Selanjutnya, kita akan menuju ke salah satu spot paling ikonik di Labuan Bajo, tempat di mana setiap sudutnya seperti lukisan alam. Yap, kita bakal lanjut ke Pulau Padar. Yang paling ikonik dari Pulau Padar tentunya adalah titik puncaknya. Spot yang paling sering banget muncul di Instagram atau wallpaper traveler dunia. Dari atas ini kalian bisa melihat lekukan 3 teluk yang masing-masing punya warna pasir yang berbeda. Putih, abu-abu, bahkan pink. Gimana? Keren kan view-nya? Untuk sampai ke puncak Pulau Padar, kalian harus hiking sekitar 20-30 menit. Aku punya beberapa tips kalau kamu mau ke Pulau Padar. Yang pertama, datang pagi-pagi banget atau menjelang sunset buat dapat cahaya yang cantik dan suhu yang bersahabat. Yang kedua, jangan lupa bawa air minum, topi, dan sunscreen. Dan yang pasti nggak boleh ketinggalan, pastikan kamera kamu udah siap karena setiap sudut di sini layak diabadikan. Pulau Padar adalah bukti nyata bahwa Indonesia punya keindahan alam yang nggak kalah dari luar negeri. Bahkan bisa dibilang lebih kece dan lebih autentik. Kalau kamu lagi ngetip ke Labuan Bajo, pastikan kalau kamu bakalan mampir ke Pulau Padar. Percaya deh, kamu nggak bakalan nyesel. Setelah puas menikmati keindahan alam di Pulau Padar, kita akan melanjutkan perjalanan menuju Gili Lawah Darat. Sebuah pulau kecil yang terkenal dengan pemandangan sunset yang menenangkan hati dan pikiran. Gili Lawah Darat terletak sekitar 30 menit dengan kapal dari Pulau Padar. Dan begitu tiba, suasana yang tenang serta panorama alamnya langsung memikat. Dari sini, Anda bisa mendaki bukit kecil yang tidak terlalu sulit untuk mencapai puncaknya. Begitu sampai di atas, pemandangan yang tersaji sungguh luar biasa. Lautan biru yang luas, gugusan pulau-pulau kecil, serta langit senja yang mulai berwarna keemasan. Momen ini menjadi puncak keindahan alam yang bisa dinikmati dengan tenang. Seakan-akan waktu berhenti sejenak untuk memberikan kesempatan bagi Anda menikmati keindahan alam. Setelah menikmati senja yang memukau, kalian bisa kembali ke kapal untuk bermalam di dekat Pulau Gili Lawah Darat. Bermalam di atas kapal sambil menikmati deburan ombak yang lembut di bawah langit penuh bintang menjadi pengalaman yang sangat spesial. Suasana malam yang tenang dan udara laut yang segar membuat tidur di kapal terasa begitu nyaman. Dan keesokan harinya, kita bangun dengan pemandangan yang tak kalah menakjubkan. Setelah perjalanan menakjubkan mengelilingi Pulau Kelor, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan Gili Lawah Darat, petualangan di Labuan Bajo kali ini saya tutup di Pulau Kenawa, salah satu pulau kecil yang dikenal dengan pantai pasir putihnya yang indah dan keanekaragaman hayati bawah laut yang luar biasa. Pulau Kenawa adalah surga tersembunyi yang menawarkan kedamaian dan keindahan alam yang masih alami. Begitu tiba di pulau ini, kami disambut dengan pasir putih yang lembut dan perairan biru yang jernih. Namun, daya tarik utamanya terletak di bawah laut Pulau Kenawa. Pulau Kenawa menawarkan salah satu pengalaman snorkeling dan freediving yang terbaik di sekitaran Labuan Bajo. Kami mulai dengan snorkeling di sekitar perairan dangkal di pulau ini. Dengan masker dan snorkel, kami terpesona melihat keindahan terumbu karang yang masih alami dan keindahan laut yang begitu kaya. Ikan-ikan tropis berwarna cerah berenang bebas di antara karang-karang yang berwarna-warni. Sementara kawanan ikan kecil yang bergerak serempak menciptakan gerakan yang memukau. Setelah puas dengan snorkeling, kami melanjutkan petualangan ke dalam laut dengan freediving. Menyelam tanpa alat bantu pernapasan, hanya dengan kemampuan diri sendiri. Sensasi melayang di bawah permukaan laut begitu menenangkan.
seperti berada di dalam dunia lain yang penuh dengan warna-warni kehidupan. Terumbu karang yang indah dihiasi dengan berbagai jenis ikan yang berenang ceria, memberikan pengalaman yang tak bisa dilupakan. Saya menyelam lebih dalam, menelusuri pemandangan yang lebih jauh, di mana kedalaman laut menyimpan keindahan yang lebih misterius dan mempesona. Menikmati keindahan alam bawah laut Pulau Kenawa adalah cara sempurna untuk mengakhiri petualangan kami di Labuan Bajo. Pulau ini dengan segala keindahannya, baik di permukaan maupun bawah laut, menjadi penutup yang sempurna bagi perjalanan saya yang penuh petualangan dan keajaiban alam ini. Dengan hati yang puas dan kenangan yang tak terlupakan, saya kembali ke kapal, siap untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Labuan Bajo. Keindahan alam yang kami alami di sepanjang perjalanan ini mulai dari pertemuan dengan komodo di Pulau Rinca hingga panorama luar biasa dari puncak Bukit Padar, serta ketenangan di Pulau Gili Lawa Darat, semua itu memberikan pengalaman yang sangat berharga. Dan kini, pengalaman tak terlupakan di bawah laut Pulau Kenawa menambah daftar panjang keindahan alam yang saya saksikan selama perjalanan ini. Labuan Bajo dan sekitarnya benar-benar merupakan tempat yang penuh pesona alam yang memikat, di mana setiap sudutnya menyimpan cerita, keindahan, dan petualangan yang tak akan mudah dilupakan. Saya harap petualangan kali ini menginspirasi kalian semua untuk datang dan menjelajahi keindahan Labuan Bajo sendiri. Karena seperti yang kita lihat, keajaiban alam Indonesia tak pernah habis untuk dijelajahi. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya sampai di menit ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Bagikan juga kepada teman-teman kalian yang ingin merasakan keindahan alam Labuan Bajo. Jika kalian punya saran atau masukan untuk perkembangan channel ini, jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di petualangan berikutnya. See you!